Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan kita hari ini, sehingga saya dan Pak Sekjen Yayasan Rio Pesisir bisa hadir bersama-sama di studio yang luar biasa ini ya, kreatif. Kami sangat mengapresiasi ini. Ini salah satu karya anak bangsa yang kita hargai. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada senior saya. Saya manggilnya Pak Wawali biasanya. Tapi tapi sebetulnya walaupun ini senior kami terima kasih Pak Dokter sudah mengundang kami, dan terima kasih juga host sudah juga memfasilitasi pertemuan kita hari ini. Saya sangat beruntung ya bisa tampil di sini dan sedikit memperkenalkan diri. Kalau tak kenal bukan tidak saya bilang. Jadi saya Muhammad Muhsin Tahir. Kebetulan saya bukan orang lain juga di pesisir ini, kita tetangga. Saya lahir di Kabupaten Meranti, kemudian di sebelah saya ini saya kenalkan juga, nanti dia kenal tadi di sini tidak Budi. Ini pemuda dan juga pengusaha kami khususnya di seluruh 12 kabupaten kota. Baik, izin saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana bahasa semangat baru Riau Pesisir ini muncul. Mungkin kita kan sudah banyak mendengar pergerakan Riau Pesisir dari bermacam-macam tema ya, dan yakin sahabat semua juga sudah pernah mendengar wacana Riau Pesisir sebelumnya. Cuma ini mungkin agak sedikit berbeda. Jujur saya bukan politikus, saya juga bukan pejabat, dan saya melihat Riau Pesisir ini dari segi yang agak sedikit berbeda. Nah, kebetulan di sini ada sekjen kita, kami dalam satu bidang profesi kami. Jadi kami melihat Riau Pesisir ini dari konteks ekonomi. Nah, kita straightforward karena persoalan Riau Pesisir ini, saya yakin kalau kita bicara semua setuju bahwa yang terjadi di Riau Pesisir hari ini adalah krisisnya adalah ekonomi. Ya, kita akan langsung ke inti permasalahan kenapa kami juga tertarik untuk membangun narasi ini gitu ya. Jadi sebelumnya ingin saya sampaikan juga, saya sudah pernah mengkampanyekan atau mengkampanyekan Riau Pesisir ini di skala yang lebih kecil. Mungkin di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Meranti, itu sudah tidak asing dengan istilah menebas. Menebas itu bahasa sederhana, dan saya yakin artinya semua kita sudah tahu, sudah ngerti artinya. Tapi arti kebanyakan menebas itu menuju negeri bahari sejahtera. Nah, jadi kalau kita singkat memang agak sedikit kasar ya, menebas. Nah, itulah asal usul. Kemudian hari ini kita kembangkan lebih agak lebih eskalasinya kita tingkatkan. Jadi kita bicara menebas tidak hanya skala Meranti, tapi skala pesisir. Nah, ini yang menjadi persoalan kita hari ini. Kita tinggal di pesisir, kita kadang-kadang terasa seperti kita tinggal di, mohon maaf ya, kita tinggal di pulau yang jauh dari ibu kota dan jauh dari keramaian. Padahal Riau Pesisir ini berada di tengah-tengah hiruk pikuk pasar global. Di sebelah kita ada Malaysia, ada Johor Bahru, di sebelah kanan dikit kita ada Singapura, ya kan? Riau Pesisir itu ada di antara kemegahan dua negara ini, ya. Tapi hari ini kita merasa terpencil ya, dan ini yang membuat kita terpancing untuk membangun narasi baru ini, semangat baru Riau Pesisir ini. Nah, itu yang menjadi
trigger kenapa kita ingin bergerak dengan cara yang berbeda. Nah, sudut pandangnya adalah bisnis, Pak Dokter. Ya. Bisnis. Jadi saya mau bercerita dikit tentang sejarah atau mungkin ada kita dulu sering mendengar namanya Sijori ya. Singapura, ya. Dan sebelum Sijori itu nama kita juga berubah. Indonesia INSGT. Ya. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Growth Triangle. Kita Growth Triangle, kemudian kita berkembang bersama secara ekonomi. Kemudian itu berubah menjadi Sijori. Dari nama susunan nama aja kita udah agak curiga nih ya. Tadinya Indonesia paling depan karena mereka mengakui kita negara besar. Kemudian Malaysia nomor 2, M ya kan? Karena setelah Indonesia, Malaysia. Kemudian ketiga baru Singapura, INS. Berarti Singapura menyadari dia negara kecil ya. Kemudian kesininya berubah menjadi Sijori. Singapura di depan, Johor di tengah-tengah, Riau di belakang. Nah ini semakin agak mencurigakan, ini ada apa ini kan? Kemudian 2002 kita mungkin masih ingat kita pemekaran. Kabupaten Provinsi Riau yang tadinya Batam dan Kepri juga bagian dari kita. Di Batam, Tanjung Balai, Tanjung Pinang, kemudian pecah menjadi Kepri. Semakin hilanglah target Triangle Growth ini ya. Jadi Sijori-nya udah tinggal Sijo aja, Ri-nya udah hilang. Ri-nya ada nyangkut terakhir di Pulau Batam. Tapi kita tahu kondisi Pulau Batam hari ini adalah pulau tempat menyimpan barang-barang yang lebih dari garasinya Singapura ya, disimpan di situ gitu. Nah, hari ini kita bisa melihat kondisinya, Pak Dokter. Kita lihat bahwa Singapura karena terakhir namanya paling depan, dia berhasil mengelola Selat Malaka. Ekonomi maritim Singapura berkembang begitu pesat. Kemudian Johor berhasil mengelola industri. Makanya sekarang kita menjual karet ke Malaysia itu sudah tidak terlalu laku karena pohon karet di Malaysia itu sudah dipotong. Mereka membangun industri. Nah kemudian Johor dan beberapa kota kayak Tanjung Lepas gitu ya, mereka udah jadi kota industri. Terus kita bagiannya apa? Kita Riau khususnya, kita menyuplai bahan baku. Padahal kapal yang masuk ke Singapura itu 80%-nya ke Indonesia mengangkut komoditi kita ya kan. Kemudian industri yang dikelola oleh Johor Bahru itu bahan bakunya dari kita. Salah satunya kelapa ya kan, dari Injil, kemudian karet, mungkin dari Kepri, ada juga beberapa produk agro yang ada di pesisir Riau ini semuanya lari ke sana. Nah, cuma yang menjadi ironis hari ini kita tidak punya kemampuan dalam menentukan harga komoditi itu. Nah, kebetulan saya memang agak sedikit fokus beberapa 10 tahun terakhir ini saya fokus di bisnis logistik, usaha logistik. Saya melihat persoalan kita sekarang ini adalah di tata kelola logistik, Pak. Nah, tata kelola logistik ini saya pikir ada sedikit persoalan yang saya pikir memang sungsang ya. Jadi rantai distribusi yang ada di pesisir ini sungsang. Kemudian apa menjadi persoalan menurut kami? Persoalannya itu akses. Jadi kita tidak berdaulat di dalam mengelola akses keluar masuk pesisir ini. Makanya waktu itu saya sempat berdiskusi dengan masyarakat kita, terutama petani yang ada di Meranti, yang ada di Injil. Saya sempat berdiskusi tentang nilai komoditi karena inilah ekonomi kita ya kan. Ekonomi masyarakat Riau pesisir itu ikan, nelayan, kemudian petani ya kan, kebun. Ya inilah komoditi yang bisa kita anggap
komoditi andalan masyarakat kita. Kalau sawit macam-macam, saya pikir itu korporasi ya. Mungkin agak sulit kita bisa mendapat manfaat langsung ke masyarakat. Ya. Saya sempat berdialog ke salah satu petani kelapa di Meranti. Saya tanya, Pak, Bapak jual kelapa ini satu bijinya berapa? Kalau kami jual di Malaysia itu pada waktu itu 1.800 katanya satu biji kelapa. Saya ngajak mereka berhitung, ayo 1.800 ini apa aja komponennya, Pak? Wah, ini harga kelapa, kemudian upah kami, kata orang kita bilang ngai kelapa ya kan, upahnya ngupas kelapa juga di situ. Kemudian disortir kelapa itu, taruh di tempat yang siap dikapalkan, kemudian turunkan di kapal, kirim ke Malaysia. Saya tahu tuh tempatnya di Minyak Beku itu, dan saya pernah ke sana gitu, saya lihat kondisi di sana. Terus kalau 1.800 ini, kalau hitungan saya sebagai pedagang, ini bukan harga kelapa ini, Pak. Ini harga kerja Bapak mengelola kelapa ya kan? Terus harga kelapanya mana ini? Lupa kita mencantumkan harga kelapa gitu. Sementara kita tahu kelapa ini dikelola menjadi bermacam-macam varian produk ya. Santannya dia dapat, kemudian airnya bisa jadi minuman juga ya kan? Batoknya juga, kulitnya itu bisa jadi arang, charcoal yang diekspor ke mana? Ke Timur Tengah atau di mana-mana. Jadi dia beli satu dapat 4 gitu. Kita jual keringat. Itu yang terjadi, persoalan yang terjadi di seluruh pantai pesisir kita. Nah, ini yang membuat saya agak tergugah bahwa sampai hari ini, mohon maaf, saya tidak melihat ada arah pembangunan infrastruktur, baik itu konsep yang mengarah perbaikan terhadap kondisi ini. Nah, yang kedua mungkin kita bisa melihat kondisi abrasi pantai kita yang semakin parah, ya kan? Nah, mungkin nanti kita bisa bicara agak lebih detail bagaimana kondisi dan bentuk pantai kita hari ini, baik di Meranti, di beberapa titik di pesisir, semuanya sama, kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi itu salah satu semangat itu muncul, Pak Dokter. Jika kita akhirnya ya udahlah kita coba bergerak dari sisi yang lain, makanya semangat ini kita sebut semangat baru Riau Pesisir. Nah, inilah kita mencoba, aku yakin dengan kebersamaan kita semua ya kan, dengan niat tulus kita untuk membangun Riau Pesisir ini, insya Allah kita akan ketemu jalannya. Amin. Tambah lagi kita dipantau, dikawal dan diawasi oleh para tokoh-tokoh senior kita yang memang cukup mapan di bidang organisasi dan lain-lain. Kita yakin kita bisa membuka mata pemerintah, terutama pemerintah daerah dan pusat, untuk lebih fokus ke depannya membangun Riau Pesisir di tempat kita belajar berdayung waktu kecil, Pak. Ya, tempat kita belajar ngambil lokan ya. Kata orang Meranti ngujak ngamuk. Ini harus kita perhatikan. Jadi itulah membuat kita agak terpancing emosinya. Nah, alhamdulillah hari ini saya ditemani juga sama kawan-kawan yang sepaham dengan konsep ini. Bismillah kita berjuang bersama-sama. Ya, itulah sekilas tentang Semangat Riau. Semangat. Nah, kami yakin untuk bergerak ini kita tidak bisa juga hanya mengedepankan komunitas tanpa entitas ya. Sehingga kami juga membangun sebuah yayasan, yaitu Yayasan Negeri Riau Pesisir. Harapan kita inilah wadah untuk menampung segala aspirasi, kemudian juga entitas untuk kita berkomunikasi dengan para stakeholder dan pihak-pihak yang ada di luar sana. Jadi kita tidak berbicara tanpa entitas, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan, terhadap apa yang kita akan lakukan. Saya selalu menyampaikan istilah kepada teman-teman kawan-kawan kita di satu yayasan dan kawan-kawan yang berjuang bersama-sama kita ini hanya punya one way ticket. Kita tidak punya tiket kembali. Kita hanya
Jadi istilah one way ticket itu kami memang bertekad, ya ini kita harus usahakan sampai ke titik nadir ya, sampai di mana kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita lakukan ini akan menjadi sebuah kenyataan nanti, ya, supaya dream come true ya. Nah, kemudian strategi kami dalam mengelola Yayasan Negeri Riau Pesisir ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa krusial isu kita adalah ekonomi, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia, dan yang terakhir juga tidak kalah penting akhlak, ya kan? Ya. Jadi kalau kita membangun manusia tanpa akhlak, banyak kita bisa bercontoh ke daerah-daerah maju, tapi kita tidak ada di situ gitu, kita nggak mau gitu. Jadi jangan sampai kita membangun satu peradaban, tapi bukan milik kita, entitas kita nggak ada di situ. Ada yang bisa membuat orang ini menghilangkan identitas atau menjual identitas itu karena satu, kadang-kadang kita harus garis bawah itu faktor ekonomi, Pak Dokter, ya kan? Jadi penting sekali harus kita fokus. Jadi target kami, karena background kami pedagang, saya tak berani ngomong pengusaha, ya kan? Usaha pemula. Enggak, kalau bilang pengusaha nanti dicek pajak nanti kita. Kita bayar. Oke, jadi kita akan mencoba melalui pendekatan ekonomi, pendampingan terhadap saudara kita yang di seluruh pantai pesisir yang hari ini mungkin berteriak ya, terutama di saat pandemi kemarin mereka tidak bisa beraktivitas normal, banyak yang gulung tikar juga, ya kan? Ini kan butuh bimbingan ini, bagaimana kita bisa sama bangkit. Nah, kami akan coba mengajak atau menyentuh dari sisi ini, karena ini sangat penting. Kalau kita berjuang tapi perut kita lapar, ya pasti pikirannya rusuh gitu kan. Jadi kita akan fokus ke sana dulu. Nah, persoalan tadi yang disampaikan sama Dato' Budi, kita semua bisa memproduksi apapun di diri ini. Tanah kita subur, ya kan? Tanam apapun jadi. Kadang-kadang ada beberapa daerah tuh tanam semen, batu, kawat timbalan. Nah, itu sangat Jadi kami akan lakukan itu, dan kita juga bekerja sama dengan beberapa asosiasi yang profesi ya, gabungan pengusaha ekspor di Indonesia, kemudian kita bergabung juga dengan pengelola UMKM daerah-daerah, bersinergi untuk coba membangun ekonomi kerakyatan dulu nih. Nah, ini fokus ini. Kemudian kita juga mengajak teman-teman yang ada di seluruh pantai pesisir ini untuk bersinergi. Jadi kita sekarang sudah nggak bisa lagi Pak ngebangun sesuatu itu sendiri. Kalau bahas kita main pecah itu udah nggak bisa lagi, nggak bisa. Kita lihat Spiderman, Superman, semua sudah bersinergi juga kan. Itu saking bahwa kita harus akui Liga. mereka jadi sekuat itu sinergi gitu, apalagi kita tidak kuat. Nah, ini kami akan fokus ke sana, pembinaan, kemudian berusaha untuk menaikkan nilai komoditi lokal kita. Nah, ini fokus kita. Kemudian setelah itu kita coba bersama-sama melihat apa yang harus kita lakukan nextnya. Apakah kita akan bersama-sama sepakat kita membangun sebuah peradaban baru? Kita tunggu tahapan berikutnya, kan? Jadi strateginya kita sepakat dulu untuk bersama-sama untuk suatu tujuan sama-sama. Yang kedua, saya ingat sekali nasihat Pak Abang kita, ya pertama matangkan strategi ya, kemudian lakukan secara ikhlas, ada spiritual di situ, kemudian semoga kita menang dengan keberanian. Nah, itu strategi besarnya ya kan. Nah, mungkin Pak Sekjen juga punya strategi yang sudah kami bagi tugas di sini, dan saya kebetulan lebih banyak ke Expand luar makronya, kalau ekonominya, nah, mikronya akan lebih banyak diatur atau distrategikan sama Pak Sekjen. Karena memang beliau sangat menguasai ini setiap jengkal tanah yang ada di Riau Pesisir ini. Saya pada kesempatan yang baik ini saya mengimbau kepada seluruh kawan-kawan, sahabat dan masyarakat Riau Pesisir,
Riau Pesisir ini adalah negeri yang sangat strategis. Bukan hanya kita yang membicarakan negeri ini, tapi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat dunia juga sangat antusias melihat strategisnya negeri kita ini. Jadi kita mesti sadar bahwa kita berada di wilayah yang sangat istimewa. Jadi saya mau sampaikan juga, mudah-mudahan pikiran saya juga ini sama dengan pemikiran yang lain. Masyarakat Riau Pesisir, kalau diambil darahnya, DNA kita ini adalah DNA masyarakat global. Kita ini masyarakat global. Tetangga kita global. Kita berada di lingkaran ekonomi global. Jadi kita harus bangkit. Dan kejayaan Riau Pesisir ini adalah sebuah keniscayaan. Kita tinggal menunggu saja. Tapi kalau tidak kita jemput sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, untuk itu saya ngajak, ayo kita bersama-sama, karena membangun sebuah kelompok negeri ini tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang, tapi kita harus bersama-sama. Untuk itu, lupakan perbedaan, ayo kita samakan konsep, visi, dan tujuan. Kita bisa berjuang dari sebelah mana, dari cara apapun, tapi target kita hanya satu. Riau Pesisir harus terdepan.